berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Senin tanggal 12 Mei 2025, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Kita akan belajar tentang pola kepemimpinan Yesus. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing itu tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maknanya. Dia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam pengantar tadi saya katakan bahwa dalam renungan hari ini kita akan belajar pola kepemimpinan Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudari-saudara terkasih, panggilan kepemimpinan yang sejati itu harus merujuk kepada Yesus, Sang Gembala baik. Selama 3 tahun masa karyanya, Yesus menampilkan sebuah pola kepemimpinan yang sangat berbeda dari banyak pemimpin agama kala itu atau pada masa itu. Sampai hari ini saudari-saudara, pola kepemimpinan Yesus itu tidak akan pernah usang untuk dijadikan referensi bagi setiap orang yang secara tulus dan jujur ingin mengikuti jalan kebenaran Allah. Kepemimpinan yang arahnya sekedar untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan ilahi akan menjadikan siapapun pemimpinnya atau siapapun yang dipimpinnya itu sebagai objek untuk meraih keuntungan. Kepemimpinan yang seperti ini sudah sangat jelas akan menentang segala bentuk prinsip kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Inilah yang oleh Yesus disebut sebagai pencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, sebagai pengikut Yesus, kita harus masuk dalam rasa syukur yang mendalam sebab kita berada dalam rangkulan pribadi yang tepat. Yesus Sang Gembala baik, Dia adalah jalan, atau dalam Injil hari ini Dia adalah pintu keselamatan. Hanya saja kita jangan berhenti pada rasa syukur yang pasif. Rasa syukur seorang Kristiani itu haruslah rasa syukur yang aktif. Apa maksudnya? Maksudnya adalah
sebuah rasa syukur yang menggerakkan kita untuk memiliki kerinduan agar hati kudusnya menjiwai hati manusiawi kita. Sebuah rasa syukur yang menggerakkan kita untuk semakin menjadi serupa dengan Dia. Dan keserupaan itu, saudari-saudara, harus terlihat di dalam intensitas kita dalam berkomunikasi dengan Allah dan sesama. Keserupaan itu yang harus terlihat di dalam pola pikir, dalam prinsip-prinsip yang kita anut, kita hayati di dalam kesaksian hidup kita. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus sebagai gembala, Dia adalah pemimpin sejati. Dia datang untuk menyelamatkan semua domba tanpa mencari keuntungan, tanpa membeda-bedakan. Semua domba itu dituntun untuk menemukan padang rumput. Dia menuntun semua orang kepada kehidupan dan keselamatan, dan karena itu, sekali lagi, dalam bagian akhir kutipan Injil hari ini, Yesus tegaskan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Mari kita belajar, saudari-saudara, pola kepemimpinan Yesus. Kepemimpinan sebagai gembala yang senantiasa memberi yang terbaik, yang melindungi, yang menyelamatkan, yang senantiasa tidak mengorbankan, yang tidak menghukum tetapi merangkul semua. Itulah pola kepemimpinan Yesus yang sekaligus juga menjadi teladan atau rujukan, referensi bagi kita di dalam segala macam tahapan kehidupan kita. Entah sebagai pemimpin dalam arti karena pemimpin sebagai jabatan-jabatan formal, atau sebagai pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam lingkungan-lingkungan yang kecil seperti basis, wilayah, lingkungan, stasi, paroki, atau juga pemimpin dalam arti di tempat kerja kita masing-masing. Moga-moga kita terinspirasi untuk menjadi pemimpin yang senantiasa meniru pola kepemimpinan Yesus Sang Gembala Baik. Sebagai pola kepemimpinan yang layak untuk diteladani, dicontoh, hendaknya kita senantiasa memikirkan apa yang terbaik untuk mereka yang kita pimpin. Membawa mereka kepada jalan kebenaran dan tidak menjadikan mereka sebagai objek. Tidak menjadikan mereka sebagai, katakanlah, orang yang bisa kita salah gunakan, sebagai orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai, katakanlah, tempat kita mendapatkan keuntungan. Tapi mereka kita jadikan sebagai orang-orang yang kepada mereka lah kita diutus untuk membawa mereka kepada terang, membawa mereka kepada jalan yang benar, sebagaimana Yesus telah teladankan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh mengikuti Engkau. Karena kami boleh memiliki Engkau sebagai gembala yang baik, yang senantiasa memberi yang terbaik, memberikan jalan, memberikan hidup, menganugerahkan keselamatan kepada kami. Kau senantiasa melindungi kami dari segala mara bahaya, menuntun kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kuatkan kami agar kami semakin terarah kepadamu, baik secara pribadi maupun bersama dalam persekutuan umat beriman. Dimanapun kami berada, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Skala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.
Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.